sekarang ini yang sedang saya lakukan ngeriset bagaimana panduan Quran terkait orang tua, cara orang tua mendidik anak perempuan. Ternyata beda Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran itu jelas banget sebenarnya kalau direnungkan gitu kan. Kita keluarin dulu ayat-ayatnya, ayat-ayat pendidikan. Dan ternyata setelah ayat-ayat pendidikan di rumah itu terbagi dua, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Dan ternyata sentuhan Al-Quran itu mendidik laki-laki dan perempuan itu berbeda. Atau mungkin ada kita yang berdagang, pernah gak sih ngeluarin ayat-ayat terkait muamalah atau perdagangan yang ada dalam Al-Quran sehingga kemudian kita bisa menjadikan itu panduan. Atau mungkin ibu-ibu sebagai para istri, para ibu, pernah gak sih ya ngeluarin ayat-ayat Quran terkait ibu, terkait istri? Atau kami para bapak ataupun para anak-anak, para suami, kita pernah nggak sih menyempatkan waktu untuk mengeluarkan seluruh ayat-ayat Quran yang terkait bapak dan juga seorang suami? Nah, kenapa hari ini banyak yang sesatnya? Kenapa hari ini banyak yang melencengnya? Ya karena sekali lagi tidak mengeluarkan panduannya. Ya, Quran masih di ranah kognitif, Quran masih di ranah cuma dibaca, Quran hanya masih di ranah dihafal secara limbik terluar. Begitu kan, harusnya sudah mulai ditadaburi, harus sudah mulai dimatchingkan dengan kehidupan, lalu kemudian itulah yang menjadi pedoman. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, hari ini juga Anda juga hari ini mau ngambil dan ngangkat satu ayat begitu kan, yang sebenarnya ayat ini bisa jadi patokan buat kita sama-sama, walaupun ayat ini sederhana sekali begitu kan, simple banget, tetapi sebenarnya bisa jadi panduan banget buat kita sama-sama ya. Saya mulakan dari firman Allah Al-Quran surah An-Nahl begitu kan ya, dimana Allah Subhanahu wa taala, An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila sholihan, kata Allah, barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw untha, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, kami akan limpahkan dan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Istilah di dalam Al-Qur'annya itu hayatan thayyibah, hidup yang baik kalau dalam bahasa Indonesia. Sementara kan Bapak Ibu sahabat-sahabat, kita ini tiap hari kan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta di dalam doa itu, dan ini adalah salah satu doa yang paling banyak dibacakan Nabi. Bapak Ibu sahabat-sahabat, di dalam kehidupan Nabi itu ada dua doa yang paling banyak dibacakan. Ya, sekali lagi, sepanjang hidup Nabi ada dua doa yang paling banyak dibacakan oleh Nabi. Yang pertama, doanya itu yang paling banyak nih, yang paling banyak dibacakan. Doanya itu bunyinya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din. Ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya, ajibkan, kuatkan, kokohkan iman saya 'ala din, dalam agama. Ini doa paling banyak pertama yang dibacakan Nabi. Kenapa? Karena yaitu kita ini kan bolak-balik. Ya, bolak-balik. Kadang Yazid bertambah imannya, kadang berkurang imannya, kadang rajin, kadang malas, kadang kuat banget rasanya, kadang hilang sama sekali, kadang berbagai macam. Ya, bukan dibangkul. Itulah kenapa penting banget ngejagain. Ya, penting banget ngejagain. Anggaplah misalnya sehabis kita melaksanakan private class PPA misalnya, ya tidak cukup hanya sekedar di private saja, karena sekali lagi hatinya juga bolak-balik. Walaupun private class itu adalah sebagai salah satu wasilah untuk kita panduan begitu kan, sehabis ini kita apa, sehabis ini mindset apa yang perlu kita maksimalkan. Tapi sekali lagi, jangankan kita, Nabi saja dengan berdoa seperti itu, dan doa Nabinya paling banyak, berarti tandanya Nabi juga hatinya bolak-balik juga. Ya, makanya Nabi doain itu terus.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan, ajibkan, kuatkan hati kami ala dinik di dalam agama. Nah, doa yang kedua yang paling banyak dibaca sama Nabi itu adalah ya akrab dengan kita ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, berarti kalau dibaca sama Nabi paling banyak ketika masa hidup, ini tandanya dua hal atau dua doa ini penting banget. Ya, yang paling pertama penting nggak? Ya penting, karena kalau tidak ada hati yang tetap dalam keimanan, ya bagaimana kita bisa termasuk orang yang mukmin sementara syaratnya adalah kita percaya dan beriman. Ya. Lalu kemudian ajak kita di agama kita, karena kata agama kita A ya A, kata agama kita B ya B, ini yang benar, ini yang salah, kita ikutin aturannya. Itu yang dimintakan oleh Nabi yang paling pertama, iman dan takwa. Lalu kemudian permintaan di dalam doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah, Nabi ya itu banyak mengajarkan kita untuk minta kepada Allah agar Allah titipkan kehidupan yang baik. Uniknya di sana ada dua. Satu adalah dunia yang baik, yang kedua adalah akhirat yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Itulah makanya yang akan kita diskusikan hari ini adalah bagaimana sih dunia yang baik dan bagaimana juga akhirat yang baik. Tapi ingat, sebelum masuk akhirat, kita ini akan masuk dulu ke satu alam yang dinamakan dengan alam barzakh, alam kubur. Nah, berarti nambah dong jadi 3. Bagaimana dunia baik, bagaimana alam kubur yang baik, dan bagaimana akhirat yang baik. Ya, lalu kemudian terakhir permintaannya waqina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka, siksaan api neraka. Ya, berarti minta di dunianya baik, lalu kemudian akhir hayatnya di dunia baik, berarti masuk ke dalam kuburnya baik, lalu kemudian akhirat baik, dan ingin minta kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Ya, kira-kira penting nggak kita tahu dunia yang baik itu seperti apa? Ya, akhirat yang baik itu seperti apa? Ya, buat menjadi panduan kita sama-sama Bapak Ibu sahabat-sahabat. Baik, kita mulakan dulu dari dunia baik. Dunia baik ini kategorinya ada 4. Ya, kalau misalnya ingin disampaikan secara umum, seseorang dikatakan dunianya baik itu kalau ada 4. Jadi syarat orang bisa merasakan kebaikan di dunia itu ada 4. Ya. Yang paling pertama, ini yang kita bicarakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah ya, bukan yang muqallibal qulub. Karena kalau yang muqallibal qulub tabit qalbi itu zonanya adalah zona iman, zonanya zona takwa. Kita anggap saja zona iman dan takwa ini selesai. Maksudnya bukan selesai, sudah ada gitu. Insya Allah kita beriman sama Allah, beriman, jalankan perintah Allah, jalankan. Anggap saja seperti itu. Nah, yang kita bahas hari ini adalah pretelan di Rabbana atina fid dunya hasanah yang kita kuatkan dengan Al-Quran surah An-Nahl tadi. Ya, An-Nahl ayat ke-90 tadi. Jadi apa saja yang harus kita parateli agar mendapatkan dan dianggap oleh Allah menjalankan kehidupan yang baik. Yang paling pertama dan ini pokok, ya. Syarat seseorang itu disebut sebagai orang yang menjalankan hidup baik adalah ketika dia merasa senang dan merasa cukup dengan memiliki rizki yang halal. Ya. Jadi ketika ditanya apa syarat pertamanya hidup baik, rizki halal, Bapak Ibu sahabat. Rizki halal. Oke, saya preteli dulu ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat, siapa sih manusia pertama yang diciptakan Allah? Nabi Adam. Bapak Ibu tahu tidak dosa pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam? Dan itu adalah jadi dosa pertama manusia yang ada di muka bumi. Apa pelanggaran yang dilakukan? Memakan buah. Sebaiknya sih kita tidak beri nama buah khuldi ya, karena sebutan khuldi itu sebutan iblis itu. Ya, tapi kita lebih mengenalnya begitu ya. Khuldi itu
khuld itu artinya abadi. Ya, misalnya buah itu tuh. Nih, Bu, makanlah buah itu, nanti kalau Ibu makan, nanti Ibu akan muda terus, abadi, gak akan pernah mati-mati. Nah, itu buah khuldi namanya. Padahal itu buah pisang. Ya. Nah, sebutan khuldi itulah yang disebutkan dan digaungkan oleh iblis kepada Adam dan kepada Hawa. Nah, makanya saya lebih tertarik dengan menyebut namanya adalah buah terlarang. Ya, buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti buah itu statusnya halal atau haram? Haram berarti. Ya, statusnya buah itu haram. Jangankan dimakan, di dalam Al-Qur'an itu didekatinya saja nggak boleh. Wala taqrabaha bihi syajarah. Jangan engkau dekat-dekat ke pohon ini. Ya. Sama seperti ke zina, wala taqrabuz zina. Ya, dekatnya aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Dekat ke pohonnya aja nggak boleh, apalagi memakan buahnya. Itu maksud. Dekat-dekatnya aja udah nggak boleh. Wala taqrabaha bihi syajarah. Nggak boleh dekat-dekat ke pohon. Nggak boleh mendekati pohon. Tapi apa yang terjadi? Mungkin Adam kuat menerima godaan dari iblis sampai kemudian Adam tidak mengeksekusi makan itu. Tapi apa yang terjadi? Iblis gak mau tinggal diam. Dia masuk jalurnya jalur istrinya Hawa. Hawa kemudian dimanipulasi sampai kemudian Hawa percaya bahwa nanti kalau makan buah itu akan jadi makhluk yang abadi. Ya, dan tidak ada yang abadi, makhluk itu gak ada yang abadi. Yang abadi hanya Allah, hanya Khalik, hanya pencipta. Mana ada makhluk yang diciptakan abadi begitu? Yang menciptakan ia abadi. Tapi begitulah manipulasi iblis. Sampai kemudian Siti Hawa percaya. Lalu ngeyel-ngeyel sama suaminya. Suamiku, coba aja, jangan-jangan benar. Kalau kita abadi, wah kita berdua bisa bareng terus, bisa sama-sama terus, bisa bahagia terus. Kebayang nggak kita akan terus-menerus seperti ini? Akhirnya Adam terlena. Singkat cerita, dipetik buahnya. Pertanyaan saya, berapa kilo Nabi Adam makan buah itu? Berapa? Sebiji. Pun tak sebiji sejatinya. Ya, dalam riwayat hanya satu gigit. Ya, dalam riwayat hanya satu gigit, dan itu filosofis logo yang biasanya ada di brand-brand apa. Oh, iya, itu salah satu, mereka tuh ngambil filosofis kenapa apel digigit dan berapa gigit coba? Ada kiri kanan nggak digigitnya? Enggak kan, cuma di situ doang kan, satu gigit kan. Dia ngambilnya dari sana. Ya, ngambil filosofisnya. Ya. Nah, tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah itu yang dimakannya itu cuma satu gigit. Bahkan dalam riwayat satu gigitnya saja tidak sampai ke perutnya, hanya sampai ke tenggorokannya. Makanya laki-laki ini ada jakun, dalam riwayatnya begitu. Karena ketika itu makanan buah terlarang itu sampai di sini, nyelendung begitu, lalu kemudian dikeluarkan kembali. Intinya nggak dimasukin perut. Tapi kalau sudah sampai di sini, kategorinya sudah termasuk makan. Ya, makanya kalau kumur-kumur ketika puasa batal apa tidak? Ya, tapi kalau kumur-kumur itu bukan kumur-kumur itu. Gitu. Niat banget itu. Saya kan kumur-kumur nanti dikeluarin lagi. Ya batasnya cuma hanya di rongga mulut saja. Kalau sudah masuk ke dalam tenggorokan itu kategorinya sudah makan. Begitu juga Nabi Adam. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi sampai di sini dikeluarkan. Nah, setelah mengeluarkan itu Nabi Adam berdosa atau tidak? Berdosa. Intinya Nabi Adam itu melakukan dosa. Nah, apa yang terjadi ketika dosa itu ada? Ya, yang paling pertama dihentikan semua fasilitas-fasilitas yang Allah beri. Dan itu gampang, dan itu murah, itu mudah. Apa itu fasilitas-fasilitas surga? Kan kalau di surga mah semua tinggal klik aja. Mau makan, klik. Mau, ya bahasa kita mah klik lah gitu. Kadang kalau sekarang ingin memberikan gambaran betapa sangat mudahnya hidup di sana. Di surga kalau mau makan mau harus kerja dulu, harus nanam dulu kan, harus jemur padi dulu, ya harus ngul-ngul buat pecel dulu apa? Ya kan nggak usah. Ya sekali lagi tinggal klik. Mau apa? Klik.
Tapi Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya, ketika itu dengan satu dosa gigitan, dengan satu gigitan itu yang dianggap dosa oleh Allah, berhenti semua fasilitas itu. Ya. Setelah dihentikan fasilitas kenikmatan surga, yang terjadi setelah itu adalah Nabi Adam diusir. Nabi Adam diusir dari surga, di mana tempatnya sangat mudah, indah, gampang, diusir dan diturunkan ke atas muka bumi. Yang uniknya lagi, diusirnya itu dalam keadaan tidak dibuat bersamaan. Padahal ketika di surga, ini suami istri barengan terus. Tapi ketika diusir ke dunia, itu dipisah. Dalam riwayat Nabi Adam itu diturunkannya di dataran India. Sementara Hawa, Siti Hawa, itu diturunkannya di Jabal Rahmah. Ibu-ibu yang mungkin sudah pernah umrah, ya biasanya sudah pernah mengunjungi Jabal Rahmah. Di situ Nabi Siti Hawa diturunkan. Jarak dari India ke Jabal Rahmah itu amat sangat jauh. Tapi Allah takdirkan dipisah. Dan lagi ketika diturunkan, ya mungkin ketika dia coba-coba lagi mau makan, mau minum, tapi dia diam, kira-kira kalau di dunia hadir nggak? Enggak lah, kalau di dunia harus apa dulu? Harus usaha, harus gerak. Dan semakin hari semakin nggak mudah. Mungkin dulu Nabi Adam mah gampang, mau nanam di tanah mana aja, mau main di mana aja, mau buat rumah di mana aja, gampang kan, nggak perlu pakai sertifikat kan. Sekarang maaf mau pipis aja bayar. Dan kita lihat semakin hari itu akan semakin mahal, semakin sulit, semakin. Kenapa? Karena dosanya semakin banyak. Intinya kalau dosa semakin banyak, biasanya semakin sulit. Ya. Nah, lihat Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya, hikmah yang bisa kita ambil adalah ternyata dosa paling pertama di dunia, ya, dan dosa pertama orang manusia itu adalah terkait masalah rizki. Ya, kita lebih cenderungkan rizki ini harta, ya. Walaupun sebenarnya rizki bukan hanya harta saja. Ya, tapi kita lebih akrab dengan istilah rizki itu adalah masalah finansial. Tapi lihat, dosa pertama itu masalah makan ke makan. Berarti makan ke makan itu berarti kan tak kaitannya dengan masalah finansial, masalah rizki kan. Nah, uniknya makan satu gigit yang haram saja sudah dihentikan semua fasilitas dan dipisahkan. Bagaimana kalau makannya bisa beli 200 nasi bungkus? Sekarang kan kita lagi terkaget-kaget nih. Ada menteri korupsi 8 triliun. Kan parah amat gitu Bapak Ibu. Ya, itu dibeliin nasi pecel bisa berapa Mbak Siti? 8 triliun. Satu Madiun. 8 triliun beli nasi pecel. Waduh. Kemarin kita dengar juga ada, dia Kapolda Sumatera Barat tuh lagi rame banget. Jualan narkoba 5 kilo. Ini kan masalah uang ke uang. Ya, masalah finansial. Ya, dan sangat melenakan banget ini masalah uang-uang ini, masalah finansial ini. Karena banyak di antara manusia yang ukuran sukses hidup itu katanya kalau uangnya banyak. Tapi intinya ketika ada masalah dari rizkinya, maksudnya tidak halal, maka yang terjadi pertama, biasanya Allah hentikan kenikmatan yang halal. Buktinya Nabi Adam dihentikan tuh, semua fasilitas surga dihentikan oleh Allah. Makanya bagi orang-orang yang suka minum minuman keras itu Pak, dia itu dihilangkan nikmat-nikmat minum yang lain. Tidak bisa mengalahkan nikmatnya minuman menyaingi nikmatnya minuman keras. Padahal kan ada cendol, ada es campur, ada dawet, wah macam-macam. Itu tuh enak banget itu. Cuma nggak ada di sini gitu Mas. Ya nggak ada. Ya itu tuh enak banget. Tapi bagi orang-orang yang tidak, bagi orang-orang yang sukanya adalah minuman keras, maka di kepalanya akan dibuat oleh Allah dia lebih suka dengan yang tidak halal, maksudnya yang haram dibandingkan yang halal. Padahal yang halal jauh lebih baik. Hati-hati loh, saya tuh sering dengar ucapan kayak gini. Boro-boro nyari yang halal, yang haram aja susah. Kenapa coba? Karena dia sudah terbiasa mendapatkan yang haram.
Akhirnya biasanya orang-orang yang biasa mengakses yang haram itu dibuat oleh Allah lebih suka, lebih nikmat dan lebih menikmati yang haram dibandingkan yang halal. Ya. Buat saya, ya, rokok itu adalah satu benda yang tidak baik. Makanya banyak orang yang mengaksesnya di tempat yang tidak baik. Kata para perokok, katanya, mas saya tidak tahu juga. Katanya merokok itu enaknya di tempat buang air besar. Sambil buang air besar. Biasanya tempat merokok tuh ya lebih enak ketika nongkrong-nongkrong sambil ditemenin sama ini dan itu bla 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 gitu. Pernah lihat nggak orang merokok baca bismillah dulu? Baca doa gitu, Allahumma barik lana. Ya Allah, mudah-mudahan rokok yang saya hisap ini menjadi wasilah kesehatan. Pernah ngeliat kayak gitu nggak? Ya. Katanya enaknya di WC sambil buang air besar. Coba sesekali saya tuh mau minta tolong sama bapak-bapak yang suka merokok. Sesekali bawa ke tempat buang air besar ini dan sambil buang air besar coba bawa pecel sekali-sekali. Ya, jadi sambil buang air besar, sambil ini pecel. Kira-kira gimana rasanya? Jijik lah kita, gitu kan. Tapi katanya rokok mah enak di tempat kayak begituan. Berarti ini ada masalah. Sampai ada orang, saya mah mendingan ngerokok daripada yang lain. Ya, pokoknya dibuat lebih suka yang jelek dibandingkan suka yang tidak baik, dibandingkan suka yang baik. Nah, ini biasanya yang paling pertama. Yang kedua, orang-orang yang biasa mengakses rezeki yang tidak halal itu dibuat sama Allah dipisahkan dari seseorang ataupun orang-orang yang dicintai. Makanya ini ngobrol-ngobrol saya gitu ya sama istri. Apa sih kebanyakan keluarga itu ribut-ribut tuh apa sih sebenarnya? Karena sebab apa? Ya kata istri itu sekarang tuh banyak orang yang ribut-ribut tuh karena sebab ekonomi kan. Ada yang karena hutang piutangnya, karena ini dan itu segala sesuatu. Oke, lalu kemudian ada juga yang ribut-ribut itu karena sebab komunikasi. Karena sekarang ini yang suami sibuk, istri juga sibuk, ketemu di waktu-waktu yang sedikit minim, komunikasi tidak efektif, tidak baik. Padahal mungkin bisa jadi 80-90% kegiatan dalam berkeluarga itu adalah komunikasi. Ada yang lewat WA, ada yang lewat telepon, ada yang langsung, ada yang verbal, ada yang non-verbal. Ya 90% kegiatan kita dalam berkeluarga itu adalah komunikasi. Tapi ada yang banyak bermasalah nih di sini. Ya. Bisa jadi kata saya juga, ada juga keluarga-keluarga itu yang bermasalah itu ketika mulai ada pihak-pihak ketiga. Kata istri ini gitu kan. Pihak ketiga maksudnya gimana kan? Ya ada yang pihak ketiga tuh ada pelakor katanya, ada istilahnya. Ada pebikor, ada apa? Walaupun saya tuh sampaikan bahwa ternyata pihak ketiga yang paling banyak merusak rumah tangga itu justru bukan itu. Ada penelitian Bapak ini. Ternyata urutan pertama itu justru bukan ada pelakor yang gitu-gitu, bukan. Justru urutan pertama itu justru mertua. Iya. Ini sudah dibuktikan karena ada orang yang melakukan penelitian. Makanya hati-hati kalau sudah berumah tangga itu, mana kapasitas orang tua, mana kapasitas mertua itu harus betul-betul disesuaikan. Karena tidak sedikit gara-gara masih terlalu campur baur yang tidak jelas, dia harusnya bukan kapasitasnya orang tuanya lagi, bukan kapasitas mertuanya lagi, tapi masih ada di sana. Biasanya buat rame-rame. Makanya dia. Yang keempat itu disebabkan karena ada, ya maaf ini permasalahan diranjang. Ya makanya ada yang mungkin belum juga punya anak, ada yang istilahnya adalah dan segala sesuatu banyak sekali. Saya sih tidak terlalu mau juga menyalahkan semuanya karena bisa jadi itu permasalahan. Ya. Tapi kalau itu masalahnya, para nabi juga banyak yang punya masalah ini. Contoh, masalah ekonomi. Nabi Musa itu Pak, ya keluarganya itu atau hidupnya itu dalam keadaan miskin terus-terusan. Kan nabi yang miskin itu terkenal ada dua tuh. Nabi Musa satu, Nabi Isa satu. Kalau Nabi Isa kita tidak tahu beliau punya istri atau tidak ya. Oh tapi kalau Nabi Musa jelas.
ya, beliau punya istri, punya keluarga, tetapi beliau dimasukkan ke dalam kategori nabi yang miskin. Tapi safety saja, aman-aman saja keluarga. Berarti itu bukan permasalahan utama. Ya memang bukan permasalahan utama, itu efek. Ya. Komunikasi gimana? Komunikasi itu lebih-lebih lagi. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Ibu, kan Nabi Ibrahim dulu keluarganya semua di Palestina kan. Lalu Allah perintahkan untuk memindahkan istri keduanya karena indikasi kecemburuan yang sangat luar biasa dengan istri pertama. Dipindahkan atau dimintakan untuk dibawa ke Mekah yang jaraknya itu hampir 1600-an kilometer. Jauh begitu kan. Jauh. Ya. Nah, setelah diantarkan di sini dalam riwayat Nabi Ibrahim itu cuma bisa komunikasi sama anaknya selama 3 kali saja. Ya karena setelah sampai ke Mekah Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina. Ke sini sesekali saja. Lawang berbulan-bulan mungkin dulu kan untuk sampai ke sana. Nggak ada kereta, nggak ada apa gitu. Ya. Hanya beberapa kali saja. Berarti Nabi Ibrahim jarang komunikasi, nyaris jarang banget. Karena nggak ada WA juga, nggak bisa video call juga, jarang banget malah. Ya sekali lagi dalam riwayat seumur hidup Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu cuma komunikasi 3 kali sama. Tapi keluarga Nabi Ibrahim itu jadi contoh dalam Quran, makanya ada istilah ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Berarti enggak juga ya, gitu kan. Lalu kemudian apa tadi? Oh masalah pihak ketiga. Oh pihak ketiga mah rata-rata para nabi istrinya lebih dari 1. Berarti mertuanya juga lebih dari 1 dong. Ya. Jadi it's okay sebenarnya. Atau masalah tadi, masalah ranjang. Bagaimana dengan keluarga Nabi Zakaria? Kan istri Nabi Zakaria itu sudah diklaim oleh Allah mandul. Diklaim oleh Allah menopause karena sudah tua, sudah renta 70 tahun mereka. Tapi karena mereka terus gigih meminta kepada Allah di usia yang sangat sudah tua renta, Allah titipkan seorang anak ke dalam kandungan nenek waktu itu gitu. Karena istrinya udah jadi nenek-nenek. Dan bahkan bukan hanya dititipi jabang bayi ataupun bayinya, Allah langsung kasih nama bayi itu dengan istilah namanya Yahya. Makanya jadi nabi juga tuh. Ya, bapaknya Nabi Zakaria, anaknya Nabi Yahya. Yahya itu artinya hidup. Allah pengen tunjukin kepada kita bahwa gampang bagi Allah untuk menghidupkan. Sekalipun rasanya tidak mungkin ada sumber kehidupan lagi. Mandul, menopause, sudah tua. Begitu juga Nabi Zakaria sudah sepuh banget. Rasanya nggak mungkin lagi deh. Apalagi kalau istrinya. Tapi Allah yang ingin tunjukkan kebesaran Allah. Ketika kita tetap meminta, tetap berserah kepada Allah, Allah nanti yang akan mudahkan dan gampangkan dengan cara Allah. Intinya yang ingin saya sampaikan, ternyata ini bukan sebab pokok. Tadi harta, ya, ekonomi, komunikasi, pihak ketiga, masalah keluarga, itu bukan sebab pokok. Itu cabangnya saja, efek sebenarnya. Nah, efeknya dari apa? Justru baliknya harusnya bukan ke nabi-nabi yang lain. Harusnya kita belajar kepada Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam kondisinya kok lebih susah? Ya, karena Nabi Adam melakukan dosa. Ya sudah, ambil saja itu rumusnya. Berarti ketika ada ribut-ribut di rumah tangga, jangan cari kambing hitam dulu. Tandanya ada dosa yang dilakukan oleh suami atau istri itu, dan dosa itu dibiarkan dan tidak ditaubati. Inilah nanti efek dosa, inilah nanti ngefek ke ekonomi yang susah, ngefek kepada komunikasi. Komunikasi yang 90% itu yang paling merusak apa coba Bapak? Kan tadi saya sampaikan, kegiatan di keluarga itu hampir 80-90% itu komunikasi. Kira-kira yang merusak komunikasi itu apa coba? Apa? Cara. Oke, betul, tapi belum tepat. Apa kira-kira? Yang merusaknya apa? Yang merusak komunikasi di keluarga itu adalah marah. Hanya marah yang membuat komunikasi dan kondisi di rumah itu gak nyaman. Emosi. Makanya Nabi ketika datang seorang sahabat, Nabi itu dimintai nasihat, ya Rasulullah ausini,
wahai Nabi, tolong nasihati saya. Apa? Nasihat Nabi kepada sahabat itu, latang itu jangan marah. Ausini bimarah tania ya Rasulullah. Coba nasihati saya lagi dengan yang lain yang lebih keren, yang lebih wah. Apa kata Nabi? Latang, jangan marah. Iya ya Rasulullah, tahu. Yang lain ya Rasulullah. Rasulullah kembali mengucapkan kalimat yang sama. Latang, jangan marah. Tandanya, Bapak Ibu sahabat-sahabat, ya, Rasulullah tuh mengulang 3 kali jangan marah ini. Dalam marah ini berarti ada hal yang sangat penting harus kita jaga. Dan hari ini justru yang membuat kondisi rumah tangga itu kita sering rame-rame, ribut-ribut, itu adalah marah. Mungkin istrinya yang marah, mungkin suaminya yang pemarah, atau mungkin ada anak-anaknya, atau mertuanya, atau orang tuanya, atau siapapun yang marah di rumah tangga, maka biasanya menjadikan kondisi rumah tangga tidak nyaman. Dan Bapak Ibu, ya, orang-orang yang terbiasa mengakses harta yang haram dijadikan oleh Allah mudah sekali mengumbar amarah. Hati-hati. Ya kalau sudah emosional, gampang marah disebabkan oleh rezeki yang haram yang diaksesnya, maka nanti apa yang terjadi? Ya berantakan rumah, berantakan anak-anaknya. Hari ini kan Indonesia sudah jadi juara 2 Fatherless, ya, juara 2 dunia, ya, keluarga ataupun keluarga yang ya dianggap gak punya ayah gitu. Padahal sebenarnya ayahnya masih hidup. Jadi di Indonesia itu banyak anak-anak yatim yang ayahnya masih hidup. Lah kemana ayahnya? Tuh asik mancing aja. Kemana ayahnya? Tuh asik hobinya aja sendiri. Ya nggak peduli dengan ngobrol sama anak-anak, nggak peduli dengan dengerin istrinya ataupun apa, nggak peduli, karena dia lebih suka menjalankan aktivitas yang dia suka. Ya. Nah kembali Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya, yang paling utama itu adalah kalau serius pengen dapat kehidupan yang baik, maka modal pertama adalah rizki yang halal. Nah, izin saya mau dalamin ini aja dulu, begitu kan? Pertanyaannya, kenapa sih ada di antara kita, di antara manusia ini yang mengakses rizki yang haram? Kenapa? Kira-kira kenapa sih ada yang mengakses rizki haram itu kenapa sih? Karena belum paham efek dari apa yang dia lakukan. Salah satunya. Ada lagi yang lebih mendasar. Apa kira-kira menurut Bapak Ibu sahabat-sahabat? Kenapa sih orang-orang tuh mengakses yang haram? Padahal yang halal ada, bahkan banyak. Kenapa? Kebutuhan hidup ini. Kebutuhan hidup. Bisa jadi. Ya, oke. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Cuma ada yang paling amat sangat mendasar. Apa yang paling mendasar itu? Ya, adalah belum tahu dan belum pahamnya eksistensi daripada rezeki. Ya, akhirnya mengakibatkan ada satu sifat. Yang sifat ini, walaupun kita sudah punya reputasi baik, berakhlak baik, ya, bahkan kita ini punya karakter yang bagus lagi, tapi kalau punya satu sifat ini maka hancur semua. Dan inilah yang menyebabkan ada orang korupsi, ada orang mencuri, ada orang apa itu? Nah, betul. Jadi orang lebih mengistilahkannya dengan self interest, kepentingan diri yang terlalu dominan. Maaf ya, yang sekarang korupsi 8 triliun itu memang dia nggak bisa makan atau enggak? Saya nggak percaya nggak bisa makan. Emang makannya sehari 8 karung apa? Emang ada di sini yang makan sehari 8 karung? Di pondok saya ya 10 karung sehari itu. Tapi kan 200 orang. Jadi sebenarnya karena ada self interest aja. Ya, ketika orang sudah self interest, biasanya akan mengakibatkan seseorang itu nggak merasa puas. Ketika Allah sudah, ya kalau balik kepada training PPA yang sering kita dengar itu ada hedonic treadmill. Saya bahagia jika
saya bahagia jika, saya bahagia jika. Hari ini orang banyak berhutang gara-gara itu loh. Saya tuh jarang ya dengar orang berhutang gara-gara nggak bisa makan. Jarang. Hari ini banyak orang berhutang gara-gara ingin memenuhi keinginan dan gaya hidupnya. Padahal bisa jadi keinginan dan gaya hidupnya ini belum berbanding lurus dengan kemampuannya. Ya kalau memang kemampuannya monggo-monggo saja. Ini yang jadi masalah, keinginan dan gaya hidupnya itu melampaui daripada kemampuannya. Ya. Ketika ngelihat tetangganya handphonenya sudah pakai iPhone 13 Max Pro misalnya. Harganya 24 juta. Wow, hangat. Lalu kemudian kepikiran, yang lain udah pakai. Kalau saya punya ya, saya kira-kira akan dipandang ini, pandang itu, pandang ini. Akhirnya maksa-maksa. Akhirnya apa yang terjadi? Utang, kredit sana, kredit sini. Kan orang-orang berkredit itu tuh orang-orang yang sebenarnya secara kemampuan dia belum mampu memiliki itu, tapi dia paksa diri, dia instankan itu supaya kemudian dia mampu memiliki. Padahal belum sesuai dengan kemampuan. Ya, dulu ya sebelum ngerti ilmu PPA, saya tuh suka gitu-gituan. Rumah, mobil, begitu-begitu. Sampai kemudian Allah hujamkan PPA, setelah itu gak mau lagi. Ya KPR udah dilepas aja, mobil juga yang ini aja. Sampai kemudian dapat pola bahwa ya sudah, miliki saja yang sesuai dengan kemampuan. Dan kalau pengen sesuatu, jangan kredit, tapi nyimpan. Karena dengan menyimpan, kita sambil berlatih mental, sampai waktunya tepat, Allah berikan itu. Misalnya mau punya mobil, misalnya mau punya mobil. Jadi sistemnya bukan ngereditin mobil. Berapa mobil itu? Oh, mobil harganya 300 juta. Ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Langsung membuat perhitungan. Kira-kira untuk 300 juta, saya membutuhkan waktu berapa lama untuk menyimpan? Saya harus konsisten menyimpan berapa lama? Wah, kalau disimpan dalam bentuk uang, ini value-nya akan berkurang. Saya nyimpannya dalam bentuk emas aja. Setiap bulan, bismillah, kalau 300 juta, saya mau menyimpan sekitar, bismillah, ini penghasilan saya ada 20 atau 10 juta misalnya. Dan ini bisa free sekitar 5 juta. Bisa. Lalu langsung seperti itu. Dilihat tuh waktunya. Dan sampai waktunya itu datang, sampai kita kemudian siap secara mental. Karena orang kalau punya, tapi mentalnya nggak siap, itu juga bahaya. Sombong nantinya, ujub nantinya, takabur, sakit, banyak penyakit hati biasanya. Orang memiliki sesuatu tetapi dia belum siap mental. Makanya mendingan simpan sambil kita menyiapkan dan mendewasakan diri kita. Nah, sekali lagi saya ingin tarik lagi ke belakang. Yang menyebabkan hari ini orang banyak mengakses harta yang haram itu adalah self-interest, ego diri, kepentingan pribadi, yang kemudian dia ingin memenuhi impian-impiannya, memenuhi keinginannya, memenuhi gaya hidupnya. Karena orang banyak yang mensyaratkan kebahagiaan dengan memenuhi gaya hidupnya. Saya bahagia jika. Padahal jika itu kalau dipenuhi, biasanya akan dinaikkan lagi level jika. Ya. Nah, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, itulah kenapa hari ini saya ngajaknya, udahlah kita mah hidupnya semampu kita aja. Gak usah memaksakan diri dan gak usah banyak gaya. Karena gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, biasanya semakin banyak tekanan. Makanya jangan banyak gaya. Kebanyakan gaya mah banyak tertekannya, banyak sakit hatinya, banyak gak enaknya. Akhirnya apa coba? Emosional nantinya. Akhirnya apa yang efeknya? Sakit ini, sakit itu. Ya secara fisik itu banyak orang-orang yang sakit gara-gara kebanyakan gaya. Ya, kemampuan tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Sekarang ini rame banget, viral banget yang namanya nikah cukup di KUA saja. Ada pernah dengar nggak itu? Dan kemarin sebulan yang lalu dipraktekkan oleh salah seorang guru di One Quran Institute. Namanya ada Ustadz Irgi, itu biasanya mandu acara-acara tuh kalau di Ustadz Irgi datang sama saya.
Dari prosesnya bantu untuk mengkhidbahkan fulana. Oke, ayo kita khidbah. Akhirnya kemudian kemarin itu beliau undang saya untuk jadi saksi pernikahan. Beliau sampaikan gini, insya Allah saya nikahnya nanti di KUA saja. Paling nanti berapa orang kita sehabis ikut menyaksikan acara pernikahan, kita makan bareng di rumah. Ya sudah disiapin makan bareng sama-sama aja. Itu buat nasi kotak aja udah selesai. Ya udah selesai. Kemarin ketika mau pulang ke Padang, Sadiki datang. Alhamdulillah udah selesai semua proses-prosesnya. Saya tuh mau nitip untuk dibelikan emas, itu kan. Ya mau dibelikan emas pada Allah. Beberapa guru-guru sering minta dibelikan emas di Bukit Tinggi karena di sana cukup bagus ya, cukup ini ya begitu. Nah jadi beliau menyerahkan uang 35 jutaan kalau tidak salah, 35 juta untuk dibelikan ini tabungan kami, teman saya dan tabungan istri saya sekarang. Sementara banyak orang yang habis nikah justru ngutang, bingung, nyesek gitu kan. Nyesek apa? Itu catering belum beres dibayar. Iya gitu kan ya. Padahal yang mahal itu apanya coba Bapak? Emang akad itu mahal? Enggak juga. Yang sering mahal itu adalah kebiasaannya. Ya, dan biasanya resepsi itu ego orang tua. Apa kata orang kalau pernikahan anak saya tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Sehingga kemudian kebahagiaan dia itu terletak di mulut-mulut orang lain. Ya, akhirnya dia paksakan padahal tidak mampu. Karena ada lagi satu ustadz juga yang sampai hari ini, padahal dia waktu itu mengkhidbahnya lebih duluan, tapi sampai hari ini belum nikah juga. Saya nanya sama itu, kenapa antum kok belum juga? Iya Ustaz, gimana lagi katanya. Saya tuh dituntut sama orang tua saya untuk mempersiapkan hajatannya, pestanya, resepsi. Saya hitung-hitung ini, sementara tabungan saya cuma segini. Saya sampaikan, udah semampunya aja, jangan paksakan diri. Saya mah inginnya begitu, sama calon istri juga pengennya begitu. Tapi orang tua saya mau katanya kalau nanti nggak begini. Banyak orang tua yang seperti itu. Ya, yang jadi parahnya adalah resepsinya habis-habisan, gede-gedean, orang sih takjub begitu. Orang sih wah dengan pestanya, dengan resepsinya, dengan segala sesuatu begitu kan. Tapi baru bertahan beberapa bulan udah bubaran lagi. Ibu hadirin maaf ya, terkait ini ya, terkait masalah dikagumi oleh orang. Hati-hati dengan kagumnya orang sama kita. Ada satu hadis qudsi begini bunyinya. Bunyi hadis qudsi itu begini. Aku kata Allah adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Gak butuh Allah sekutu. Barang siapa seseorang hamba-Ku kata Allah, yang dia melakukan sesuatu, lalu dia lakukan sesuatu itu bukan karena, tetapi dikarenakan sesuatu lagi atau seseorang atau sesuatu, maka ketika itu juga Aku tinggalkan dia. Bukan hanya meninggalkan dia yang menyekutukanku, aku pun meninggalkan apa yang ia sekutukan denganku. Contoh tadi, nikah. Nikah itu ibadah kan? Betul. Tapi kalau di dalam niatnya, kalau nikah ini, ibadah nikah ini, kalau enggak pesta besar, malu saya karena orang. Apa kata orang? Berarti itu semua diniatkan karena untuk orang lain. Ingin dipandang punya strata sosial tinggi, pengen dipandang ini dan itu. Nah, sementara kita masukkan hadis qudsi tadi, ketika kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, ketika itu juga Allah pergi meninggalkan kita. Sama kayak ibu kalau lagi nasehatin anak, tapi hatinya bukan ingin dipandang Allah, tapi supaya dihargai, supaya diturutin sama anak, supaya disegani oleh anak. Maka ketika itu juga Allah pergi meninggalkan kita. Masalahnya bukan pergi meninggalkan kita saja, tetapi Allah pun pergi meninggalkan anak kita yang kita nasihati. Sementara kita ketahui bahwa yang maha membolak-balikan hati itu siapa? Ya Allah. Nah sekarang Allahnya aja pergi, sementara kita butuh anak kita bolak-balik tuh hatinya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kasar menjadi lemah lembut, dari yang belum sadar menjadi sadar. Sementara yang membolak-balikan hatinya aja pergi meninggalkan kita dan pergi meninggalkan anak kita. Gimana mau baik-baik anak kita kalau begitu?
Jangan-jangan kenapa nasihat kita tuh nggak masuk-masuk terus? Karena masih ada detikan hati dalam diri kita ketika kita menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita, tapi diniatkan bukan karena Allah. Jangan-jangan masih karena ingin dipandang oleh makhluk lain, termasuk oleh anak kita sendiri. Bu, Pak, hadirin sahabat-sahabat, hati-hati. Ya, akhirnya ya tidak diberkahi. Si besar sih pestanya, orang-orang kagum, dia ini juga merasa bangga, tapi Allah pergi meninggalkan dan Allah tidak menurunkan keberkahan kepada pesta ataupun kepada resepsi pernikahan. Nauzubillah, subhanallah. Tapi saya memang ada uangnya, memang punya dan saya mampu. Ya silakan. Tapi ingat, walaupun mampu, niatnya harus karena Allah. Karena kalau sudah tidak karena Allah, maka Allah pergi meninggalkan kita dan Allah pun pergi meninggalkan siapapun orang yang kita sekutukan dengan Allah. Ibu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oke, terus penanggulangan dari self interest ataupun ego itu apa? Kan tadi kan penyebab banyak orang itu curang, korupsi, mencuri ataupun apa? Itu kan self interest. Lagi viral hari ini kasus ngecor bos galon. Dengar nggak orang itu? Iya. Iya. Dia santai aja kan ditanya-tanyain. Iya. Nyesel nggak? Enggak. Iya. Ya kita nggak mau juga kritisi itunya begitu. Tapi apa yang dilakukan? Ternyata selain dia membunuh bosnya, dia juga memanfaatkan harta bosnya. Diambil motornya, hartanya itu diambil kalau tidak salah sekitar 6 juta. Ya dipakai untuk apa? Dipakai untuk foya-foya. Lagi-lagi adalah self interest. Ketika seseorang disakiti, ketika seseorang ditindas, ketika seseorang berada merasa di bawah, lalu kemudian ada timbul self interest dan kepentingan dirinya, dia bisa melakukan apapun sekalipun itu kayaknya di luar nalar. Ya gimana enggak ini gitu ya, tangannya dipotong, tidak menunjukkan takut apa-apa. Berarti kan dia lakukan foya-foya itu udah motong tangan orang, udah motong kepala orang, biasa-biasa aja. Kok bisa seperti itu? Self interest. Kenapa Korun seperti itu? Kenapa Korun menzolimi? Karena self interest. Kenapa Adolf Hitler gitu kan yang membabi buta begitu? Karena self interest. Kenapa Korun? Masih ingat si Korun? Ya, orang yang pernah diciptakan oleh Allah paling banyak hartanya. Kenapa sesombong itu? Kenapa seego itu? Lagi-lagi self interest. Enak aja minta. Ini hasil kerja saya, ini hasil kepintaran saya. Cari sendiri, berikhtiar sendiri. Ya, saya punya seperti ini karena kehebatan saya. Self interest. Hati-hati dengan self interest. Nah, terakhir sebelum kita tutup. Jadi penanggulangan ataupun obat dari self interest itu apa? Obat dari self interest itu adalah qanaah. Apa itu qanaah? Hidup dengan cara merasa cukup. Senang menjalani hidup di dunia ini dengan merasa cukup. Kata Nabi, laisal ghina, orang yang kaya itu bukanlah yang memiliki segala-galanya. Laisal ghina, ya, bilmal, ghina itu bukan masalah dengan harta. Tapi yang namanya kaya, kata Nabi, adalah ketika seseorang merasa cukup. Ada nggak orang yang duitnya banyak tapi merasa nggak cukup? Lah, yaitu yang korupsi yang 8 triliun emang nggak punya duit dia. Bisa jadi lebih banyak dari kita, Bu, tapi merasa tidak cukup. Itu Kapolda yang jualan narkoba, apa nggak bisa nyekolahin anaknya? Nggak bisa beli beras 10 kilo gitu kan? Nggak bisa, Pak. Bisa. Cuma kenapa kok pakai jualan segala? Selain self interest, karena nggak merasa nggak hidupnya merasa nggak cukup. Bahaya sekali ketika tidak ada qanaah dalam hidup kita. Ribet, repot. Hari ini rata-rata orang yang berhutang itu karena masalahnya itu merasa tidak cukup. Gengsi jalan kaki. Memang kalau jalan kaki kenapa? Cuma saya tetangga saya minimal udah pakai motor. Ya. Emang kalau nggak pakai motor gimana? Bu,
Bapak, sahabat-sahabat semua, qanaah, serius, qanaah itu penting. Merasa cukup. Merasa cukup. Dan orang-orang yang merasa cukup, dia akan merasakan kelapangan hati. Kemarin saya diundang khutbah Idul Fitri oleh seorang pengusaha batu bara di daerah Sawalunto gitu ya. Sumatera Barat misalnya. Namanya Pak Haji Idris. Ya kalau dibilang sih ini orang triliuner lah gitu. Karena bayangkan ketika itu jamaah yang hadir, karena ada list datanya, itu sekitar 2.900 orang lebih. 2.900 orang. 2.900 orang lebih itu tidak boleh dulu keluar kemana-mana sebelum satu makan makanan yang sudah dihidangkan. Semuanya makan. Yang kedua, setelah makan itu dibagi uang minimal seorangnya ada yang 300.000, ada yang 400.000, ada yang 500.000. Ya, jadi itu kemarin saya lihat beliau tuh bawa uang 2 karung tuh 100.000-an dibagiin. Lalu kemudian ada kejadian unik. Saya ketika khutbah itu pakai sendal, saya suka pakai sendal iger gitu, sendal gunung. Qadarullah bilang, ya. Lalu kata Pak Haji, kenapa sendal itu nggak tahu Pak Haji tadi disimpan di sebelah Pak Haji. Ya, alhamdulillah saya mah nggak hilang katanya, kata Pak Haji. Ya, iya Pak Haji alhamdulillah. Ya iyalah mau ngambil gimana? Lalu ya sendal jepit doang. Yang ingin saya sampaikan adalah saya lihat beliau tuh seorang triliuner, tetapi gaya hidupnya masih biasa-biasa aja. Kalau orang kaya terus hidupnya hedon, sosialita, itu biasa, maksudnya itu nggak aneh gitu. Ini ya orangnya penghasilannya triliunan, miliaran sehari gitu. Tetapi biasa-biasa aja, nggak menunjukkan, biasa saja. Ya, ada saya iseng-iseng sambil makan, saya nanya Pak Haji, apa sih tipsnya katanya? Nggak ada, merasa cukup aja. Ane mah cukup makannya sama jengkol katanya, sama lalap, sama asin, udah. Dan sehat, alhamdulillah. Selagi ada gitu, selagi nikmat, ya udah cukup aja. Ya kalau memang sendal kita cukup cuma sendal jepit doang, ya udah ngapain juga. Ya sudah cukup. Daripada dipakai foya-foya nggak jelas, ya itu tuh. Ya tuh seneng kan orang-orang dapat dibagi. Nah selain zakat malnya dibagikan begitu, beliau tuh buat BMT sehingga per tahun ini ada tetangga yang diumrohkan. Itu per tahun rata-rata ratusan orang dia umrohkan. Dan juga per tahun ada berbentuk investasi untuk diinvest untuk usaha-usaha produktif masyarakat. Banyak banget, dari ribuan usaha-usaha, ada yang jualan sate, ada yang jualan baju, itu masyarakat sekitar. Dan senang dengan hal begitu. Nah ini yang dinamakan dengan hidup qanaah. Nah berarti hidup qanaah itu kita harus kecil-kecilan aja ya, miskin-miskin. Lah Pak Haji kan nggak miskin. Umar bin Khattab tuh gak miskin. Abu Bakar tidak, apalagi Utsman, jelas-jelas Utsman. Di antara khulafaur rasyidin yang terkenal kurang hartanya itu cuma Ali. Bu, Umar itu penghasilan per bulannya rata-rata itu sekitar 250 miliar. Di sini ada yang gajinya 250 miliar? Gak ada. Itu Umar. Wah kalau Utsman jangan ditanya. Utsman mah kaya banget. Belum lagi Abdurrahman bin Auf, lebih kaya lagi, itu mah paling kaya. Ya, Abu Bakar itu membebaskan Bilal bin Rabah itu berapa M? Ya, gampang aja bagi beliau. Kenapa? Ada punya. Tapi pertanyaannya, apakah dengan mereka itu dititipi harta yang melimpah ruah, kemudian gaya hidupnya berbeda, berubah? Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Yang suka berubah mah kita. Ternyata yang suka sombong-nyombongin sesuatu tuh ya nanggung gitu, kayak enggak gitu ya. Ya mungkin cukup ya sedikit gitu cukupnya. Tapi gayanya waduh keterlaluan, lebih banget. Ada lama belum apa-apa bang. Ya. Bu, Bapak, sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yuk minta sama Allah ya agar Allah titipkan yang namanya jiwa qanaah, yang namanya jiwa merasa cukup dengan apa-apa saja yang Allah titipkan, dengan apa-apa saja
yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Allah titipkan kepada kita hidup yang baik, hayatan thayyibah. Ya, hayatan thayyibah. Tapi sekali lagi ya, pegang banget bahwa hayatan thayyibah di dunia benar-benar akan kita dapatkan kalau satu, kita pastikan rizki yang kita bawa ke rumah kita adalah benar-benar halal. Hati-hati loh Bapak Ibu, efeknya banyak. Tadi dihentikan yang nikmat-nikmat yang halal, ya, dijadikan buat lebih susah, emosional, dipisahkan hati-hati kita. Ya, satu lagi hati-hati, rizki yang haram itu akan ngefek ke anak-anak kita. Ya, ketika mungkin melihat ada anak-anak kita mungkin terasa menyakiti kita atau membuat tidak nyaman kita, coba deh evaluasi. Jangan-jangan masih ada campuran-campuran harta yang kita kasih sama anak kita dalam bentuk makanan ataupun pakaian, ya, atau apapun fasilitasnya dalam sementara kondisinya belum dipastikan kehalalan. Ya. Nah, supaya selalu berada dalam halal, hati-hati dengan sifat self interest, kepentingan diri. Kalau rasanya itu tidak halal, walaupun mungkin kita memiliki kebutuhan itu, maka tinggalkan, jauhkan. Ya. Nah, supaya kita self interest, apa yang kita lakukan? Berusahalah untuk hidup qanaah. Karena kata Nabi, laisal ghina an kasratul arad. Bukanlah seorang yang kaya itu yang punya banyak materi, yang punya banyak harta. Ya, walakinal ghina, ya, adalah orang-orang yang tidak kaya itu adalah orang-orang yang merasakan cukup. Itulah kenapa berbahagialah dengan hidup qanaah. Oh, Allah kasih kemampuan, Allah kasih kelebihan. Sebaiknya kemampuan dan kelebihan itu kita bagikan, kita berikan, kita ulurkan untuk orang-orang yang bisa membutuhkan. Karena sangat membahagiakan ketika kita berbagi, sangat membuat kita bahagia dan lapang ketika kita berbagi. Mudah-mudahan hari ini mendapat tambahan semangat begitu kan untuk menjadi pribadi-pribadi yang hayatan thayyibah. Ya, salah satunya juga adalah semangat untuk mensyiarkan apa? Ini mensyiarkan PKI ini. Begitu kan, kalau rasanya kita bisa merasakan bahwa wah, ada kebaikan yang saya rasakan gitu kan di dalam PPA ini, maka mulailah untuk berpikir dan melakukan aksi-aksi ya untuk bisa menebarkan dan mensyiarkan. Lalu kemudian juga berpikir bagaimana untuk kita bisa menjaga, ya, menjaga apa? Menjaga teman-teman kita dan saudara-saudara kita, para alumni-alumni. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa maksimalkan untuk supaya mereka tetap berada pada rel-rel yang baik, untuk supaya bisa terus watawasau bil haq watawasau bis sabr, bisa saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran, dan juga bisa menasehati dalam kesamaan. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas sambutan, atas sajian, atas segala sesuatu yang sudah diberikan. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih, benar-benar merasakan sebuah sambutan yang sangat luar biasa ya buat Mbak Siti dan kemudian yang lainnya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah balasi dengan balasan yang baik, balasan yang lebih baik, mahal ya. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu selalu dilimpahkan oleh Allah rahmat dan juga tentunya mendapatkan hidup yang baik, hayat dan baik. Izin boleh kita tutup dengan doa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Hanya bagimu setiap pujian-pujian itu. Hanya bagimu ya Allah setiap sanjungan-sanjungan itu. Wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu ya Allah kami bersandar, kami berharap. Wa antal musta'an, dan kami yakin kami ya Allah bahwa hanya Engkau lah zat yang bisa menolong kami. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya dan upaya ya Allah
kecuali semuanya bersumber dari Engkau yang maha tinggi dan maha agung. Allahumma inna nas'aluka bika nafsan mutmainnah. Ya Allah, titipkanlah kepada kami jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang lapang. Tu'minu bil liqa'i, jiwa-jiwa yang selalu penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, sehingga selalu ingin mengharapkan bertemu denganmu ya Allah. Wa tarda bi qada'i, jiwa-jiwa yang selalu merasa ridho, selalu nerima dengan apa saja ketentuan-ketentuan yang Kau berikan kepada kami. Wa taqna'u bi 'ata, jiwa-jiwa yang qanaah, jiwa-jiwa yang selalu merasa cukup dengan apa-apa saja yang Kau titipkan dan limpahkan kepada kami. Innaka antas sami'ud du'a, karena Engkau adalah zat yang maha mendengarkan. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' min maqamina hadza dhanban ila. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami keluar dari tempat ini sebelum Engkau sudi mengampuni dosa-dosa kami. Wala hamman ila faraj, sebelum setiap kesesakan-kesesakan dada ini Engkau lapangkan. Wala maridan ila syafain, sebelum setiap sakit-sakit yang mungkin sedang kami derita atau orang yang kami cintai derita Engkau sembuhkan. Wala hajatan ila qadai, sebelum setiap hajat-hajat yang kami butuhkan Engkau penuhkan. Wala dainan ila qadai, sebelum setiap hutang-hutang yang mungkin sedang melilit dan mencekik kami, apalagi hutangnya dalam bentuk riba ya Allah, Engkau tunaikan, Engkau lepaskan, Engkau mudahkan, Engkau lapangkan ya Allah. Innaka antas sami'ud du'a, karena Engkau adalah zat yang maha mendengarkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Wassallallahu 'ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin. Astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi tidak ke Belum, baru mau kan? Iya, ini baru mau kan? Ininya udah masih di sini. Masih? Masih di sana? Masih sama Ustaz di sini. Enggak, Udah duluan. udah duluan. Udah mulai di mana? Bener, dia tinggal di Ponorogo. Jauh dari sana. Ya, kan sebenarnya nggak jauh sih. Cuma mungkin 20 kilo cuma udah. Wow, terjangkau. Terjangkau.